Karena didasari sakit hati yang sangat mendalam, orang ini bilang ke dukunnya, dan orang ini juga melakukan ikatan perjanjian dengan iblis. Ibaratnya untuk menyerang Pak Rahmat menyantet, menggunakan santet yang bisa dibilang overpower banget, kuat banget. Bahasa Jawa, santet yang digunakan orang ini untuk menyantet Pak Rahmat adalah teluh segoro pitu, yang kalau diartiin dalam bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue Ferry Irawan, yang pada kesempatan kali ini lagi gue akan membawakan sebuah cerita yang pastinya gak kalah horor sama cerita-cerita yang biasa gue bawain sebelumnya. Cuman sebelum kalian nonton videonya, kalian bisa like, komen, dan subscribe biar gue semakin semangat bikin kontennya. Siapkan camilan, cari posisi banter nyaman, dan berikut ceritanya. Sebut saja namanya Pak Rahmat. Pak Rahmat berasal dari sebuah kota di Jawa Timur, yang ya karena privasi kita nggak boleh nyebutin kotanya apa gitu. Pak Soeb ini adalah karyawan swasta di sebuah pabrik di Jawa Timur. Cuman karena sesuatu hal, PT yang dia kerjain ini bangkrut, dan alhasil Pak Rahmat di PHK. Sedangkan posisi Pak Rahmat itu sudah beristri dan anaknya ada 3. Namanya orang sudah berkeluarga pasti pusing ya ketika di PHK, karena income gak ada, cuman kebutuhan harus terus jalan. Akhirnya dengan sedikit modal yang Pak Rahmat punya, Pak Rahmat nih kepikiran untuk buka usaha, yaitu toko sembako kecil-kecilan di pasar dekat rumahnya. Singkat cerita, bukalah nih kedai Pak Rahmat nih kan. Dia buka di pasar. Emang di sini kedainya nggak gede, ya sedang aja lah. Dan di awal-awal tokonya buka itu sepi banget. Bener-bener sehari paling tuh orang beli cuma 2 atau 3 orang. Kendati demikian, Pak Rahmat nih tetap berusaha dan berpositive thinking dan berjualan dengan jujur dan tidak mau melakukan yang aneh-aneh lah. Intinya dia lurus-lurus aja dan tetap buka seperti biasa. Hingga di bulan ketiga tokonya Pak Rahmat buka, tokonya Pak Rahmat itu jadi rame banget. Bahkan saking ramenya, Pak Rahmat nih sampai nyewa kios sampingnya, biar kiosnya ini dia lebih gede, karena emang seramai itu. Hingga saingan-saingannya Pak Rahmat di pasar tersebut tuh kalah. Kayak seakan-akan semua orang itu belanja di warung sembakonya Pak Rahmat. For your information, jadi di pasar yang Pak Rahmat jualan nih, rata-rata pedagang di sini mainnya nih pakai ilmu hitam. Ya ada yang pakai tenung, ada yang pakai pesugihan, dan ada yang pakai penglaris. Intinya persaingan di sini tuh pakai serba ilmu hitam. Sedangkan Pak Rahmat nih berusaha untuk nggak pakai gituan. Nah, di beberapa waktu sering sekali di depan kiosnya Pak Rahmat itu ada kayak buntelan tanah, yang sebenarnya itu tanah kuburan. Cuman di situ setiap pagi ketika Pak Rahmat membuka kedai, dan ketika Pak Rahmat ngelihat buntelan itu, Pak Rahmat tetap positive thinking dan nggak percaya. Jadi Pak Rahmat nih sangat skeptis dan ya intinya nggak percaya sama hal kayak gini. Akhirnya buntelan-buntelan kayak gitu tuh cuma dibuang atau kadang dibakar. Hari ke hari buntelan tuh semakin beragam. Bahkan yang paling parah, pernah ada buntelan kain putih yang isinya itu tulang belulang. Nah, cuman tulang belulangnya ini kayak tulang belulang musang. Dan seperti biasa lagi, Pak Rahmat cuman ngambil itu, kemudian dibakar dan dibuang. Dan dia nggak percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Hari semakin hari, teror yang datang di tokonya Pak Rahmat nih semakin banyak. Hingga pada suatu hari, ketika sepulang dari ruko, dari tokonya sembakonya itu, pas sampai rumah, Pak Rahmat itu muntah darah yang banyak banget. Yang dimana muntahan darahnya ini itu kental dan kayak blebek-blebek.
Di situ istri Pak Rahmat dan anak-anaknya panik banget karena setelah Pak Rahmat muntah, dia tuh kayak nggak sadarkan diri. Di situ istri Pak Rahmat udah panik banget, kemudian Pak Rahmat ini dilarikan ke rumah sakit. Cuman ketika di rumah sakit dokter bilang nggak ada sakitnya gitu. Katanya kayak ya udah mungkin cuman kecapean doang. Dan pas di analisis sama dokter itu nggak ada penyakitnya. Hingga di hari kedua Pak Rahmatnya udah sadar dan karena nggak ada penyakitnya, Pak Rahmat memutuskan buat pulang dan ya rawat jalan lah di rumah aja. Hari ke hari kondisi Pak Rahmat nggak kunjung membaik. Bahkan di sini tuh Pak Rahmat udah di titik yang nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong. Jadi cuman bisa melek sambil duduk dan nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ya itu anehnya ketika dicek ke dokter itu nggak ada penyakitnya. Akhirnya Yanto selaku anak tertua dari Pak Rahmat, karena kebutuhan keluarga tetap harus berjalan sedangkan Pak Rahmat udah nggak bisa berdagang. Akhirnya si Yanto menggantikan posisi Pak Rahmat untuk berjualan di toko sembakonya. Si Yanto jualan seperti biasa ya. Cuman setelah bapaknya sakit, entah kenapa toko yang awalnya rame banget sekarang jadi sepi, yang sepi-sepi banget. Bahkan sehari tuh kadang cuma ada 1 orang yang beli. Di situ si Yanto nggak patah arang karena si Yanto nih orangnya cukup cukup religius. Dan for your information, si Yanto juga ini adalah orang yang punya indera keenam. Jadi si Yanto peka banget nih sama hal-hal yang seperti itu. Bahkan ketika pertama kali si Yanto menginjakan kakinya di pasar tersebut, dia melihat banyak makhluk gak kasat mata yang bahkan dari yang biasa aja sampai yang nyeremin banget. Dan dia juga udah rada familiar lah sama hal tersebut. Jadi si Yanto nih punya Pak D ya, yang dimana Pak D-nya juga jualan di pasar tersebut. Nah suatu hari Pak D-nya nih ngabarin ke si Yanto kalau sebenarnya bapaknya ini ada yang nyantet. Nah seperti yang gue bilang, si Yanto ini juga gak percaya sama hal gituan. Sehingga malah si Yanto ini gak percaya dan malah gak menghiraukan lah intinya omongan dari Pak D-nya. Dan Pak D-nya ini ngomong juga bahwa yang dialamin Pak Rahmat sekarang itu adalah karena akibat ulahnya Pak Rahmat sendiri. Jadi Pak D-nya bilang kalau Pak Rahmat ini dia main dukun. Nah, di situ karena pengetahuan si Yanto ini, Pak Rahmat ini nggak pernah aneh-aneh. Yanto ini nggak terima lah. Yanto nggak terima Pak dia ngomong kayak gitu. Padahal kan bapaknya ini korban, kenapa dituduh kayak gitu? Di situ malah si Yanto berselisih paham dengan Pak D-nya, bahkan sempat keles karena ya si Yanto ini nggak terima diomongin kayak gitu. Sehingga cerita hari demi hari berlalu, si Yanto jualan seperti biasa dan seperti biasa juga kondisi toko sepi. Bahkan si Yanto ini memperhentikan beberapa karyawan karena karyawan juga ini banyak yang mendapatkan teror. Takutnya juga yang kiriman-kiriman seperti bungkusan tanah, ada tulang belulang. Di situ mikir juga karyawannya takutnya mereka kena imbasnya juga. Jadi karyawan ada yang di PHK, ada yang mengundurkan diri karena takut. Hingga pada endingnya si Yanto nih jualan sendiri di toko bapaknya. Di suatu hari ketika si Yanto lagi iseng, si Yanto tuh merhatiin ada satu ruangan di belakang yang gak pernah dibuka. Dan kuncinya itu diletakin di atas pintunya. Nah, di situ Yanto iseng banget buka pintu tersebut. Dan ketika dibuka pintunya, kalian tahu, ya, di dalam ruangan tersebut banyak banget kayak raja dan kayak keris. Kayak barang-barang apa ya? Barang-barang yang identik dalam perdukunan. Di situ tentu si Yanto nih nggak nyangka banget bapaknya ngelakuin hal tersebut. Jadi dugaan yang diberikan pada pamannya terhadap bapaknya Yanto ini bener banget dong. Berarti nggak bohong dong. Karena tahu hal tersebut, si Yanto langsung nyamperin pamannya, kemudian minta maaf, dan ya dia bingung dan menanyakan sebenarnya apa yang dilakukan oleh bapaknya.
Singkat cerita, setelah si Yanto nyampe ini di rumah pamannya pun ngasih tahu lah bahwa ceritanya gini nih. Bapaknya si Yanto sejak pertama kali jualan itu dia melakukan sebuah ritual pengelarisan. Nah, pengelarisan yang dilakukan bapaknya si Yanto, Pak Rahmat ini, dilakukan oleh seorang dukun yang tempatnya itu ada di ujung Pulau Jawa, yang dari rumahnya si Yanto ini sekitar 4 jam. Maka dari itu kalau dilihat dagangannya bapaknya si Yanto nih emang seramai itu, bahkan sampai toko-toko lain di pasar ini pelanggannya kayak ke tokonya si bapaknya si Yanto ini semua gitu loh. Bener-bener kayak menguasai pasar di situlah. Dan kebetulan di pasar tersebut juga ada salah satu pedagang yang ya dia juga pakai ilmu hitam gituan. Dan karena ngelihat bapaknya si Yanto nih, dia dapat dagangan rame dan intinya dia nggak terima lah. Hingga pada akhirnya orang tersebut ini dia ngomong ke dukunnya, minta buat nyantet Pak Rahmat. Dan yang tadi gue bilang banyak kan, kayak kiriman raja, kiriman ada tanah kuburan lah, yang tulang belulang lah gitu. Cuman karena Pak Rahmat itu juga udah pesan ke dukunnya buat ngasih pagar gaib, semua santet yang diberikan oleh orang ini itu mental semua. Dan mentalnya itu ke istrinya Pak Rahmat. Di situ istrinya Pak Rahmat tuh sakit-sakitan sampai muntah darah. Dan saat itu juga istrinya Pak Rahmat ini dilarikan ke dukunnya Pak Rahmat. Dan ya gak seberapa lama disembuhin lah itu sama dukun tersebut. Karena santetnya udah mulai membahayakan istrinya, Pak Rahmat di sini nggak terima. Dan kemudian Pak Rahmat itu bilang untuk dukunnya itu nyerang balik orang tersebut. Dan ya, yang tadi gue bilang, orang ini juga dukunnya nggak main-main. Sehingga ketika Pak Rahmat melalui dukunnya nyerang orang ini, itu mental juga. Dan mentalnya itu ke anaknya. Jadi orang ini punya satu anak yang ya anak ini nih anak satu-satunya dan terpental oleh santet ini, kemudian meninggal. Nah, ketika anaknya meninggal, orang ini udah sangat-sangat nggak terima dan sakit hatinya tuh benar-benar mendalam karena benar-benar dia anak semata wayangnya meninggal karena Pak Rahmat. Nah, karena didasari sakit hati yang sangat mendalam, orang ini bilang ke dukunnya, dan orang ini juga melakukan ikatan perjanjian dengan iblis, ibaratnya untuk menyerang Pak Rahmat, menyantet menggunakan santet yang bisa dibilang overpower banget, kuat banget, yang santet ini tuh dapatnya menyeberang di luar Pulau Jawa. Dan dalam bahasa Jawa, santet yang digunakan orang ini untuk menyantet Pak Rahmat adalah teluh segoro pitu, yang kalau diartiin dalam bahasa Indonesia yaitu santet 7 lautan. Di mana ritual santet ini dilakukan di 7 titik samudra yang dikenal angker di Pulau Jawa. Bahkan ada tuh yang nyebrang Pulau Jawa di antaranya. Alhasil bener banget, akhirnya yang seperti kita lihat, Pak Rahmat sakit-sakitan, dia muntah darah, sampai itu dibikin nggak bisa gerak, nggak bisa berbicara, ya bisa diam doang gitu. Nah, setelah dikasih tahu cerita yang sangat panjang dari pamannya tadi, alhasil si Yanto nanya dong, jadi apa sih yang harus dia lakuin? Nah, pamannya ngomong kalau bapaknya ini harus diruat. Jadi, entah gimana caranya, bapaknya ini harus diruat di 7 titik lautan, di mana orang yang menyantet dia melakukan ritual. Dan hal itu harus dilakukan sebelum jatuh wetonnya bapaknya. Tadi kan Pak Rahmat kan gak bisa ngapa-ngapain tuh, dia cuma bisa duduk dan bahkan ngomong aja gak bisa. Berarti gak mungkin dong buat membawa Pak Rahmat ke 7 titik lautan tadi. Nah, ada satu cara lagi, yaitu dengan membawa air di 7 titik lautan tadi.
kemudian ngelakuin sedikit ritual untuk meruat bapaknya si Yanto. Keesokan harinya si Yanto masih jualan seperti biasa, dan sepulang jualan alangkah kagetnya. Jadi pas si Yanto balik, ibunya tiba-tiba muntah darah. Muntah darah sama banget ketika yang Pak Rahmat pertama itu, dia muntah darah. Nah, di situ si Yanto ngelarin ibunya ke rumah sakit. Kemudian, ketika di rumah sakit sama, nggak ada penyakitnya. Dan ibunya baru sadar 2 jam setelah muntah darah. Dan karena dicek nggak ada penyakitnya, akhirnya si Yanto ini mutusin buat ibunya dirawat di rumah aja. Dan di perjalanan balik ke rumah, ibunya si Yanto mengembuskan nafas terakhirnya. Di situ perasaan si Yanto udah hancur banget, dan dia juga kesel banget kenapa bapaknya kayak gitu. Dan dia tadi gue lupa bilang kalau ternyata bapaknya ngelakuin ritual tersebut karena ketika awal jualan yang gue bilang tadi kan tokonya sepi tuh, sedangkan di saat itu si Yanto tuh masih sakit-sakitan, dan bapaknya ini harus berjuang buat nyari uang biar bisa untuk berobat si Yanto. Jadi si Yanto antara dia marah sama dia juga gimana, terharu juga gitu. Jadi ceritanya nih hari Senin nih. Nah si Yanto dia ada waktu untuk ke 7 titik laut tadi itu di hari Jumat. Nah berarti masih ada 5 hari dong. Di hari Rabunya tiba-tiba lagi dan lagi ketika pagi-pagi nih si Yanto baru mau berangkat ke pasar, adiknya tiba-tiba demam tinggi banget yang benar-benar tinggi, dan lagi langsung dilariin ke rumah sakit, dicek sama dokter tuh. Iya bener, nggak ada sakitnya, katanya cuma demam biasa. Akhirnya ya udahlah dibawa balikan karena cuma demam biasa, dikasih beberapa obat sama dokter. Sesampainya di rumah, tiba-tiba adiknya ini nggak sadarkan diri. Dan pas dicek adik yang terakhir nih menghembuskan nafas terakhirnya. Jadi emang tujuan dari si yang ngasih santet ke bapaknya si Yanto itu biar bapaknya dibikin nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain, dan bapaknya juga harus ngelihat satu persatu anggota keluarganya meninggal. Oh ya, gue lupa bilang. Jadi tadi sebelum pamannya si Yanto ngasih tahu si Yanto kalau bapaknya harus diruat, Yanto itu tuh nyari-nyari di ruangan bapaknya nomor dukunnya. Yang akhirnya ketika dihubungi, yang angkat tuh bukan dukunnya, tapi suara perempuan. Yang ternyata suara perempuan tersebut anak dari dukun tersebut. Nah, singkat cerita, anak dari dukun tersebut ini ngomong kalau ya udahlah dikasih alamatnya, si Yanto pun ke situ. Dan ketika sampai di situ, kalian tahu, dukunnya Pak Rahmat ini kondisinya sama banget sama Pak Rahmat. Dia cuma bisa duduk, diem, nggak bisa ngomong dan nggak bisa gerak. Jadi udah kayak orang lumpuh. Dan di situ anaknya marah-marah sama si Yanto. Ini semua gara-gara bapakmu. Bapakmu orangnya serakah. Bapakmu orangnya nggak terimaan. Hingga sekarang kayak gini. Bapakku. Nah kayak gitulah kira-kira ngomongnya.